Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Anak-anak, Indonesia sekarang sedang dilanda pandemi COVID-19. Sehingga mengharuskan siswa-siswinya belajar dari rumah agar meminimalisir penularan COVID-19 di dunia pendidikan. Anak-anak, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan perkenalkan terlebih dahulu. Nama Ibu Bu Heni Yuli Astuti. Ibu akan memberikan sedikit pembekalan tentang praktek kerja lapangan yang akan anak-anak hadapi. Selamat karena kalian sudah naik level kedua. Jadi sudah naik kelas dari kelas 10 ke kelas 11. Nah, di kelas 11 ini anak-anak, kalian akan diperkenalkan dengan yang namanya prakerin atau PKL atau PSG. Nah, ini anak-anak, apa itu PKL singkatannya? Lihat anak-anak, PKL itu praktek kerja lapangan. Ada juga yang suka menyebutkan PSG. Apa singkatan PSG itu? Pendidikan sistem ganda. Ada juga yang menyebutkan prakerin. Singkatannya praktek kerja industri. Apa itu prakerin, PKL atau PSG? Adalah suatu kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilakukan di dunia usaha atau dunia industri dalam upaya pendekatan atau untuk meningkatkan mutu para siswa-siswi SMK. Jelas ya anak-anak, untuk meningkatkan mutu para siswa dan siswi SMK dengan pendidikan dan pelatihan di dunia usaha atau dunia industri. Yang selanjutnya anak-anak, kenapa kalian di kelas 11 ini harus mengikuti program wajib dari sekolah, yaitu PKL? Karena tujuannya adalah meningkatkan kompetensi siswa dalam melatih kemampuan dalam dunia kerja. Selain itu, tujuan lainnya adalah wadah untuk meningkatkan kualitas siswa SMK menurut jurusan masing-masing. Karena kita tahu slogan SMK bisa. Yang pertama, bisa bekerja. Yang kedua adalah bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuh. Secara rinci, tujuan PKL adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian akan mengimplementasikan materi yang didapat di sekolah. Jadi nanti di dunia industri atau mungkin yang gampang kita sering ucapkan ya, yaitu di pabrik, kita itu mempraktekkan ilmu yang sudah kita dapat dari sekolah. Yang selanjutnya tujuannya nomor 2 adalah membentuk pola pikir yang membangun bagi siswa prakerin.
oh, yang namanya bekerja seperti ini toh. Nah, ketika kalian nanti di pabrik, maka pandangan-pandangan seperti itu akan muncul di dalam diri kalian. Yang ketiga adalah melatih siswa untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya. Ya, tentunya sangat berbeda ya dengan di kehidupan kalian sehari-hari dengan di dunia kerja. Tentu harus menggunakan bahasa yang resmi, sopan, dan santun. Tidak seperti kalian dengan rekan kalian sendiri. Dan disinilah kalian harus berhati-hati. Tidak boleh asal berkomentar atau mengucapkan kata-kata yang memancing emosional. Tujuan yang selanjutnya, yang keempat adalah membentuk semangat kerja yang baik bagi siswa Prakrin. Jika siswa sudah PKL atau Prakrin di pabrik, maka dia akan dilatih. Semangat kerja yang seperti apa nanti akan dilatih. Terus yang selanjutnya tujuannya adalah nomor 5, mengembangkan ilmu pengetahuan dasar yang dimiliki oleh siswa sesuai bidang masing-masing. Nah, anak-anak, nanti sebelum kalian berangkat PKL, kalian paling tidak mempelajari dulu pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang sudah diajarkan di sekolah. Tentunya apa? Agar ketika kalian sudah masuk ke industri, kalian datang dengan pengetahuan yang ada, tidak kosong sama sekali. Sehingga ketika nanti pembimbing memberikan tugas kepada kalian, paling tidak kalian ada sedikit gambaran. Begitu. Dan yang selanjutnya nomor 6, yaitu menambah jenis keterampilan yang dimiliki oleh siswa agar dapat dikembangkan dan diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Ya, kalian sudah mendapatkan keterampilan dari sekolah, akan dikembangkan dan akan ditambah ketika kalian PKL di industri atau di dunia usaha yang nanti akan kalian jalani. Yang tujuan yang selanjutnya yaitu nomor 7, menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dan dunia industri maupun dunia usaha. Ya, ini jelas ya anak-anak tujuannya. Yang selanjutnya adalah sekarang kita lihat bagaimana atau apa sih manfaat yang bisa diambil atau yang bisa dirasakan oleh sekolah dan juga siswa ketika PKL. Yang pertama adalah menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai keahlian profesional, di antaranya mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan semangat kerja sesuai dengan tuntutan kerja. Coba bayangkan, jika kalian praktek hanya di sekolah, pasti kalian tidak pernah punya bayangan yang namanya di pabrik itu bekerjanya seperti apa sih? Ya enggak? Ya, makanya tolong ketika nanti kalian benar-benar sudah PKL, manfaatkan waktu yang ada untuk benar-benar mencari ilmu. Manfaat yang kedua adalah memperkuat hubungan sekolah dengan dunia industri atau dunia usaha. Iya, sekolah bekerja sama dengan dunia industri dan dunia usaha agar saling menguntungkan. Sekolah ketika menempatkan siswanya itu agar mendapatkan keterampilan yang baru,
Begitu juga dengan dunia industri. Ketika nanti dunia industri itu mencari karyawan, karyawannya itu sudah siap kerja karena pada waktu sekolah di SMK pernah ada program PKL. Manfaat yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas. Untuk yang selanjutnya nomor 4 adalah memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan. Yang terakhir nomor 5, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai tuntutan zaman di era teknologi informasi dan komunikasi. Anak-anak, bahwa perkembangan dunia industri itu sangat pesat. Jadi ketika kalian PKL akan mendapatkan ilmu baru, keterampilan baru yang tentunya selalu update. Nah, itu anak-anak manfaat dari adanya PKL dari sekolah. Untuk yang selanjutnya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat PKL atau prakerin. Nah, ketika nanti kalian sudah PKL atau mau berangkat PKL atau ya mempersiapkan diri selama PKL, ya selama itu, jadi yang pertama, hal yang tidak boleh dilakukan saat PKL adalah malu bertanya dan tidak mengungkapkan ide. Kalau kalian tidak tahu, ya lebih baik ditanyakan daripada malah nanti terjadi kesalahan. Tetapi sebelum kamu bertanya, paling tidak kalian itu sudah mencari tahu jawabannya terlebih dahulu. Tuh. Yang selanjutnya nomor 2 yaitu salah menggunakan pakaian magang. Perhatikan anak-anak, sebelum kalian itu nanti memasuki industri. Jadi dari sekolah kalian akan diberikan pembekalan oleh wali kelas, oleh guru pembimbing, oleh kepala program. Nanti di industri juga kalian akan memiliki pembimbing. Nah, pembimbing disitulah yang nanti akan memberikan tata tertib ketika kalian PKL di perusahaan itu. Tolong perhatikan ya, jika memang ada peraturan menggunakan seragam magang, ya ikuti peraturan itu. Apa yang boleh dan tidak boleh dipakai itu harus benar-benar diperhatikan. Untuk yang selanjutnya, yaitu hal yang tidak boleh dilakukan saat PKL adalah meremehkan pekerjaan kecil. Ingat bahwa tugas anak PKL itu sangat beragam. Selain tugas yang harus dikerjakan secara mandiri, setelah mendapatkan tugas dari pembimbing, biasanya kalian itu akan diberikan tugas-tugas yang tidak terlalu membebani kalian. Contohnya seperti apa? Membersihkan ruang tempat praktek, atau memfotokopi dokumen, atau menyampaikan surat, dan lain sebagainya. Pekerjaan kecil,
Tapi tolong kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan senang hati. Karena bisa jadi pembimbing akan menilai dengan adanya tugas yang ringan tersebut bagaimana tanggung jawabnya dari magang kalian ini ya. Terus yang selanjutnya nomor 4 adalah datang terlambat ke tempat PKL. Meski kalian PKL di luar sekolah, namun kalian tidak boleh seenaknya. Berusahalah untuk datang 10 menit lebih awal. Semakin kalian disiplin, semakin kalian akan mendapatkan penilaian baik dari pembimbing atau atasan. Apabila kalian datang terlambat, jangan sungkan untuk meminta maaf pada atasan dan mengemukakan alasannya. Tentunya yang namanya terlambat hanya sekali-sekali saja ya anak. Jangan sampai setiap hari terlambat. Kalau sudah seperti itu, kondite kalian menjadi jelek. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui, jangan pernah berbohong karena reputasimu akan menjadi jelek juga. Hal yang tidak boleh dilakukan saat PKL selanjutnya adalah yang kelima, bermalas-malasan ketika tidak ada pekerjaan. Biasanya siswa ketika PKL akan fokus menyelesaikan pekerjaan pribadinya terlebih dahulu. Dan apabila sudah selesai dengan kegiatan atau tugasmu, cobalah untuk bertanya kepada para pembimbing untuk menawarkan bantuan. Jangan terlihat malas-malasan di lokasi di pabrik atau di industri. Apalagi tidur-tiduran, apalagi bergerombol, apalagi main HP, bergerombol, main HP, bahkan sambil tertawa-tawa. Itu akan sangat mengganggu karyawan yang sedang bekerja. Yang selanjutnya, hal yang tidak boleh dilakukan saat PKL adalah menolak pekerjaan yang diberikan. Ya. Jadi, ketika kalian mendapatkan pembinaan dari pembimbing yang ada di industri, kalian pasti akan diberikan tugas, ditempatkan di bagian A atau bagian B atau bagian C, atau bahkan dikasih shift pagi, shift siang, atau bahkan shift malam. Maka tugas kalian tidak boleh menolak pekerjaan yang diberikan. Karena ada kasus juga karena siswa PKL tersebut selalu menolak, akhirnya dikembalikan ke sekolah. Nah, kalau sudah dikembalikan ke sekolah, artinya PKL dianggap gagal. Jika gagal, nah di sini kita harus berpikir, kalian harus berpikir dan mengingat kembali apa yang sudah kalian tanda tangani di atas materai, yaitu surat perjanjian prakerin. Salah satu itemnya di situ, jika gagal PKL, maka konsekuensinya adalah
kalian tidak bisa naik ke tingkat yang selanjutnya atau tidak bisa naik ke kelas 12. Jadi ingat-ingat ya, tidak boleh menolak pekerjaan yang diberikan. Untuk yang ketujuh yaitu mengulang-ulang kesalahan yang sama. Mungkin yang namanya manusia itu kan tidak luput dari kesalahan, tapi bukan berarti kesalahan itu untuk dijadikan alasan bagi diri kita. Catat kesalahan yang pernah kita lakukan dan jangan sampai diulang kembali. Hal yang tidak boleh dilakukan saat PKL selanjutnya yaitu minim informasi tentang lokasi magang. Nah, untuk menghindari ini sebaiknya kita bertanya kepada karyawannya dari industri itu, karyawan dari pabrik itu, atau kita bisa mencari tahu dari internet tentang industri itu atau perusahaan itu. Nah, hal yang tidak boleh dilakukan selanjutnya yaitu nomor 9, berharap akan ditawari pekerjaan langsung selepas PKL. Jadi, mungkin bisa jadi karena kalian ditempatkan di pabrik yang bagus, jadi berangan-angan, semoga nanti aku ditawari kerja langsung di sini. Tidak usah seperti itu. Yang penting kalian mengerjakan PKL dengan sungguh-sungguh dan tidak mengecewakan semua pihak. Gitu. Apalagi satu yang Ibu ingin ingatkan kepada kalian, jangan pernah ada kata-kata gaji ketika kalian melaksanakan PKL. Kalaupun nanti setelah selesai PKL kalian mendapatkan apa sih namanya, istilahnya itu uang lelah begitu ya, diterima dengan mensyukurinya. Terus yang ke-10 yaitu memposting pekerjaan di media sosial. Jadi kenapa seperti itu? Karena jika kamu kebetulan sedang melakukan PKL, terus kalian sering memfoto mungkin industri itu, tempat praktek kalian, sedangkan mungkin perusahaan tidak mau terekspos ke dunia luar, atau bahkan kalian curhat ke media sosial tentang bagaimana kalian PKL di perusahaan itu. Ingat ya, siapa tahu salah satu dari temanmu memiliki hubungan kerabat di lokasi tempat kalian PKL, sehingga kamu akan dinilai jelek oleh perusahaan. Tuh ya. Nanti bahkan bisa saja ketika kalian itu curhat di media sosial itu akan membuat atau memperumit masalahmu. Jadi tolong kalau misalnya ada masalah, diselesaikanlah di dunia yang nyata, tidak melalui media sosial. Itu anak-anak 10 hal yang tidak boleh dilakukan saat PKL yang benar-benar harus kalian perhatikan.
Dan yang selanjutnya adalah tips agar sukses PKL. Ada 11. Yang pertama, cari informasi dan pelajari perusahaan atau instansi tempat Anda akan PKL. Yang kedua, pelajari kembali pelajaran yang berkaitan dengan bidang kajian tempat Anda PKL. Inisiatif yang ketiga. Jangan nunggu diperintah. Kalau memang tugas utama sudah selesai, kalian bisa bertanya kepada pembimbing apa yang bisa dibantu. Untuk yang selanjutnya yaitu membangun jaringan. Yang kelima, tips agar sukses PKL yaitu bersikap sopan dan santun kepada siapa saja, serta bekerja dengan jujur. Yang selanjutnya, memperhatikan dan melaksanakan aturan-aturan keselamatan kerja yang diperoleh dalam melaksanakan suatu pekerjaan. 7. Menaati dan melaksanakan semua tata tertib yang berlaku di tempat pelaksanaan PKL. Ingat ya anak-anak, selalu berkomunikasi dengan guru pembimbing atau pembimbing industri yang telah ditunjuk. Jika kalian sakit terutama, berkomunikasilah dengan pembimbing di industri. Kalau misalnya tidak bisa datang karena sakit, karena peraturan di industri lebih ketat, misalnya sakit ya memang harus ada surat yang dari dokter yang harus disampaikan kepada pembimbing yang ada di industri. Yang selanjutnya yaitu menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan karyawan di tempat pelaksanaan prakerin. Harapannya kalian kan akan membuat laporan prakerin. Jadi mungkin kalian nanti bisa tanya kepada karyawan jika kalian tidak begitu memahami kegiatan yang dilakukan. Terus yang ke-10 adalah menjaga nama baik alma mater sekolah dimanapun Anda berada. Ingat ya anak-anak, jaga nama baikmu, nama baik sekolah, nama baik keluargamu dengan mentaati segala peraturan, baik peraturan dari sekolah maupun peraturan dari industri. Yang ke-11, jangan lupa berdoa agar kegiatan prakerin Anda atau PKL Anda bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Itu saja anak-anak pembekalan praktek kerja lapangan dari Ibu. Jika masih ada pertanyaan atau ada unek-unek, silahkan sampaikan saja, bisa di forum, bisa melalui pertanyaan langsung atau diskusi langsung ketika nanti kalian akan meminta rekomendasi tanda tangan dari Ibu. Terima kasih, itu saja dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.